Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa usallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin sayyidil muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nufrina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi mutalazimin ila al-qiyamah تقدم في ذلك العزيز الكريم وهو أسأل الله إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الأخ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه مرتديا أضرب إليها بعينيه وعلم أو آخر قدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirin ulama, para kiai, asatidz Allah, masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang mohon maaf apabila kesulitan amal satu persatu. Tapi tidak kurang kesempatan di dalam yang diberkahi. Khusus kepada Ustaz yang mampu ahli yang kiram Al-Ustaz di Zulfina, beliau bersama saya yang sudah curhat bersama saya karena berbulan satu profesi. Jadi saya sebelum jadi Ustaz masih sekolah badan saya lulus umur saya sudah 35. Begitu sudah menikah badan saya bengkak, sekarang umurnya 85. Bukan karena banyak duit ya Ustaz, tetapi karena insya Allah susunya yang berkah. Kalau nggak cocok nggak begitu. Segenap keluarga besar musola Ikhwanul Muslimin, adik-adik semuanya. Saya kok sering dengar belakangan banyak orang di kota saya jalan ngeluh, hidup kayak susah, pagi-pagi udah ngeluh, siang ngeluh, malam ngeluh, ditambah lagi berita di TV kayaknya ada banget enaknya. Pagi berita pembunuhan, siang dikit gosip ngomongin orang, udah ngomongin orang dosa berbodoh ditonton lagi. Bukan orang sini, undangan, rapatkan seluruh guru, tadi banyak orang buah ini, pagi lurus, nanti belok kanan, dan belok kiri di sini orang ini. Ibu, bapak, saya lihat kok belakangan banyak orang ngeluh, kayaknya nggak demen banget sama keputusan Allah. Padahal kalau kita itu coba lihat di tafsir, gak usah yang lain, cuma untuk bisa bertahan hidup itu harus butuh oksigen dan harus butuh nitrogen. Itu saja kalau kita bayar kita hidup. Itu nitrogen yang kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup sehari gak kurang dari 11.000. Oksigen gak pernah kurang dari 2.885 liter. Kalau dijumlahin duitnya sehari kita perlu bayar kurang lebih sekitar 75 juta. Kalau setahun kita butuh uang supaya bertahan hidup nih, dari tahun 2016 ke 2017 kita harus stop bayar sama Allah kurang lebih 5,7 miliar. Itu duit kalau
Kalau bayar, cuma nggak bayar, makanya banyak banget gak syukur. Yang nggak bersyukur ini bukan orang tua doang, bahkan ini bocah itu beda. Dulu zaman kita kecil dikasih duit cuma 5 perak sama orang tua, cium tangan, makasih ya mak. Coba ayo zaman saya bocah dipay 5 perak gua begitu. Ayat mengerti dengan bahasa ini. Ayat sudah orang Sunda dia. Yang jadinya tentang begitu. Kawinnya ada kan, Madura ada, cakep dan kumpul semuanya. Bu, saya mau nanya nih sama ibu-ibu, kumpul Pak. Saya kalau ngomongin bapak-bapak suka, kenapa bapak-bapak insya Allah benar-benar semua boleh ngomongin juga. Nabi Adam itu diciptakan bukan dari tulang rusuk sebelah kiri, bukan. Yang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri itu perempuan. Tulang rusuk sebelah kiri ini gambaran bahwa tulang rusuk itu bengkok. Tabiatnya perempuan pasti bengkok, tidak dilurusin, seumur-umur bengkok, salah melurusin tangan. Makanya dulu hati-hati, maka perempuan senangnya dihalusin. Coba, biar kata duitnya dikit, jangan kalau disanjung. Itu apa-apanya. Perempuan begitu, dandan nih, biar kata umpamanya mohon maaf. Kalau kakak juga tidak ada pantesnya, tapi kita sanjung. Kok bener nih ada ini, senang perempuan. Terus pakai lipstick kayak cat warna merah, kayak cat genteng tuh. Begitu pun kita sanjung. Lipstickmu hari ini bagaikan bidadari. Itu diomong begitu, semuanya dikasih. Itu perempuan. Tapi ada satu hal yang kita kadang-kadang lupa bersyukur sama Allah. Saya mau tegur sama ibu-ibu. Ibu pernah enggak anaknya dikasih duit dikit ngomelin ibu? Enggak. Berarti kalau masih ibu. Enggak. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Anak kecil dikasih 5.000, dibuang duitnya. Diomongin tuh, mak pakai kotak kira-kira sama masih. Zaman ini hari mak, bakso emang dapat goceng. Kita mau berangkat tuh nggak mau kasih goceng, kontaknya rumah di pasar. Itu anak ngomelin orang tuanya. Setelah diselidik punya selidik, ternyata yang ada itu bukan bocah, bandotnya, bapaknya, mamanya. Itu bapaknya begitu ngasih duit sama istrinya, terus, ya atas ya, duit dikasih sama suaminya 10.000. Istri mana sekarang jalan tidur air ke suami guru? Jangan kata istri hansip, istri rusak juga susah. Dikasih 10.000, dikasih 2 juta, dikasih 1 juta. Istri kita nih dikasih uang 1 juta, ada nggak yang doain suaminya? Selalu doain. Yang benar. Kapan doainnya? Itu yang ngomong. Enggak, masalahnya perempuan sudahnya begitu. Benar ya Bu? Ibu habis kasih duit sama orang suaminya langsung angkat. Robbana ya Allah. Ketika suami saya berangkat selamat jadi Allah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan Allah banyak umurnya, Allah sehat badannya, Allah sukses selalu. Ada nggak pakai situ langsung didoain? Nggak ada, bohong. Di depan mukanya diangkat begini pernah nggak? Nggak pernah, doain paling udah jauh. Emang gua nggak tahu siapa lu. Perempuan mah beda jauh. Di mana-mana juga begitu. Itu istrinya Pak Ustaz. Iya, istrinya Ustaz aja begitu. Apalagi lu. Lu ngomong-ngomong gua kagak pernah. Bu, coba sih belajar sama tukang-tukang jamu tuh, mbak-mbak tuh. Suami ibu minum jamu, kembalian 2.000. Kata pasan, Mbak, nggak usah kalau emang nggak ada mah. Nggak, bentar Pak, bentar. Kata pasan ini suami, nggak usah Pak. Itu tukang jamu, saya pernah dengar sendiri. Makasih Pak, mudah-mudahan Bapak berkah, mudah-mudahan Bapak sehat. Ini itu Pak. Tidak sini bawah 2.000 ini kita digaji sebenarnya akan terlalu lain.
Sombong banget. Iya Bu, bukan orang sini. Kalau enggak, cuek aja. Kalau iya, berarti iya. Artinya saya mau ngajak sama ibu bersyukur supaya anak yang dikasih uang sama ini ibu bisa ngerti terima kasih. Kan contohin ibu kalau dikasih sama suami langsung angkat di depan tangannya. Apa artinya? Litarbiyah liwaladikum, tarbiyah pendidikan kepada anak-anak ibu supaya bisa ngerti bersyukur kepada Allah bahwa pemberian itu adalah hal yang sangat besar. Kita contohin. Bu, ada yang pernah sholat di Masjidil Haram, tahu Imam Abdurrahman As-Sudais itu kan masuk bisa jadi Imam Masjidil Haram gara-gara itu disumpahin dulu rumahnya. Kamu suruh sholat susah biar masuk main apa 30 juz masuk air biar kamu jadi Imam Masjidil Haram. Tidak komen nyumpahinnya jadi Imam Masjidil Haram. Beneran jadi. Kita kalau marah-marah ada begitu, biar aku 30 juz ada. Bu, biar kamu berpaham itu salah. Gak benar loh gitu. Ibu bersyukur tadi yang Allah sudah bilang sama kita. Fadhkuruni ankurkum washkuruni wala takfurun. Saya baca Quran yang datang putih enak mana sudah sesama beliau sama fitnah dari kupingmu gak pernah supaya dengerin enakan beliau enak mana suara saya beliau sama belum ada terpaksa ada bisik-bisik gak enak kalau gak enak luar biasa. Di Allah katakan kita fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, pasti aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau pengen ingat sama Allah, kitanya yang harus ingat. Itu sebabnya kata Nabi, aradallah antakuna mahbuban la muhibban. Jadi orang cuma hanya pengen disayang Allah, jadi orang cuma hanya pengen sayang sama Rasulullah. Tapi yang terbaik adalah bagaimana caranya kita bisa usaha Allah supaya sayang sama kita. Kalau kita sayang sama Allah, insya Allah bisa. Tapi bisakah Allah sayang sama kita? Itu jadi masalah. Bu, ibu lewat ke depan, ada orang gagal mulai dari Nabi Yusuf lewatnya, benar boleh nggak? Boleh. Enak nggak rasanya? Nggak enak. Tapi kalau kita berbeda sama yang datang baru enak. Kita nyimak ke depannya pulang ceramah situ. Itu ketemu cewek cantik 1000 kali lipat istri kita. Jangan badannya bagian kupingnya ini baru pusing. Nah itu kita boleh nggak teman sama dia? Boleh. Tapi gak ada rasanya. Yang enak itu dia teman sama kita. Sama Allah juga sama. Kita sholat di tiap hari jengkelat-jengkelik. Kita merasa dekat sama Allah. Kita hanya Allah dekat sama kita. Ini yang paling penting. Makanya saya sampaikan Bapak Ibu, ngaji bukan soal banyaknya. Kemarin saya di Indramayu sampai sini jam 5:30. Jam 6 saya sudah berangkat ke Bogor. Sampai jam 1 malam saya nggak turun tuh, nggak ada yang bubar orang, ribuan yang hadir. Sampai jam 1 malam. Saya pulang di Pandeglang jam 2:30 baru turun dari mimbar. Bukan saya lama ceramahnya, jam 2 malam baru naik. Yang sambutan 4, satu kiai sambutan 1 jam, 4 kiai 4 jam. Datang ke 2 malam. Saya bilang bagus, saya nunggu orang ngantuk. Kan ngaji kalau orang yang udah ngantuk paling enak. Assalamualaikum, gimana saya ngeklaim begini? Tinggal waalaikumsalam kan? Dan ceramahmu ulama-ulama kan budgetnya sama. Saya yakin itu diamplopin dari siang. Bukan ngomongin, ingatin. Tapi jangan lupa, oh tarik ini berapa ya? Mobil itu sudah tarik.
Kalau jadi mubalek masih pasang tarik, cuti aja jadi tukang cendol. Ada mubalek pasang tarik, cuti aja udah jadi mubalek. Orang bergaji bersama Allah, bahwa berusaha dan khairan min ibadat sittina sana. Orang yang ngajarin ilmu dan orang yang mau mencari ilmu, walaupun 1 jam itu khairun lebih bagus min antusalliya, daripada sholat 100 rakaat. Ada lagi yang mengatakan khairun min ibadat sittina sana, lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Siangnya dia puasa sunnah, malamnya dia tahajud kepada Allah 60 tahun. Kalau digendong, dibanding, ditimbang amalnya dengan orang yang mau ngaji 1 jam, jauh lebih berat orang yang ngaji 1 jam. Ibu ngaji jam berapa? Jam berapa? Jam 9. Sanggup kami itu sampai dengan ibadah 20 tahun. Syukur-syukur itu nanti ceramahnya ke jam 2 ya. Ini berapa jam 2? Ayo, kalau sahabatnya dibayar. Gak ada yang ngatur, Allah gak yang ngatur. Ada orang sini kalau puasa sampai 60 tahun. Tuh, ada orang sini puasa sudah 60 tahun. Di bawah ada yang pernah sholat tahajud sampai 60 tahun. Ya, orang terawih dari imam yang cepat. Itu bukan rahasia. Imam terawih ini lama, pulang dijelekin. Saya tahu dari mana? Bukan katanya, emak-emak. Saya untung begitu keluar bareng-bareng sama ibu. Ustaz mau pulang, ya bu mau pulang. Dia bilang capek. Terus sambil di jalan ngomong ini mah. Tadi yang imam siapa itu? Ustaz anu. Pintar orang. Emang kenapa? Kalau punya otak pun imam lama-lama. Dia ngomongin di jalan. Ustaz dia ngomongin kenapa? Bilang lama imamnya. Gak usah takut bu, imam juga udah bisa kadar ukurannya. Karena apa? Karena imam di antara syarat imam harus tahu makmumnya. Saya yakin ngerti makmumnya tua semua, jangan dikasih asin. Saya itu enak orang. Terus kalau namanya sholat jamaah bareng-bareng, kita lihat kanan kiri hargai. Yang pakai usul silakan. Yang nggak pakai usul ya silakan sholat. Yang tahiyat diputar-putar kiri sholat. Yang nggak begitu sholat itu jangan usil. Di kadang-kadang yang sebelah ganggu. Ada yang tukang ngomong. Oh, tidak barnya kok. Saya pernah ketemu orang begitu. Orang udah rakaat kedua sholat maghrib, itu saya mau bangun rakaat ketiga di samping masih ngurusin begitu. Dalam hati bilang ganggu konsentrasi. Emang kan susah banget kita sholat kusuk, apalagi ilmu yang begitu. Coba kita sholat kusuk kapan kita? Dan saya sampaikan Pak Isra Mi'raj ini hasilnya sholat cakep. Maka orang kalau sholatnya benar, cerdas pemikirannya, tajam pola pikirnya. Kalau sholatnya benar, dari mana? Diawali dari wudhu. Kenapa orang sholat ini jadi pikirannya cerdas dan dia pandai melangkah, pandai berbicara, kemudian pandai untuk menentukan masa depan yang terbaik? Satu kuncinya yang pertama orang sholat adalah wudhu. Apa kata Nabi? Idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min aw ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'ah nadara ilaihi bi 'ainaihi ma'an aw akhir qadril ma'. Orang yang wudhu saudara hadirin, Nabi kasih fasilitas begitu mencuci muka ini, dosa yang dilakukan oleh muka akan rontok bersama air dan bersama tetesan air dari wajah. Maka ada tuh orang-orang kampung pedalaman kalau wudhu nggak pernah bilang. Coba bapak tanya, saya pernah tanya, emang kenapa nggak bilang tetesannya akan membawa dosa? Aduh, aku nggak mau bilang. Cuma nggak begitu juga. Apalagi mungkin disuruh biar tetesannya bawa sakit. Kalau mau berubah gimana? Nih Pak, Nabi ngomong sholat berjamaah hitung langkah. Ada yang diterjemahkannya begitu. Kok kamu lama banget? Hitung langkah. Ada yang terputar semua. Lewat lewat semua. Sholatnya di sini muter semua. Begitu tanya kenapa? Biar langkahnya banyak. Ada lagi yang pakai sepeda motor. Lu mana sholat rumah? Tapi apa motor? Nggak dapat pahala langkah loh. Jadi sahabat pernah nanya sama Rasul, ya Rasul, rumah saya dekat masjid, kalau itu saya pindah yang jauh. Apa kata Rasul? Jangan. Allah akan
asalkan sholat. Bahkan Nabi ngomong orang yang dekat masjid, sholatnya tidak di masjid, tidak sholat masjid. Alhamdulillah Pak, masjid di mana-mana gede. Apa? Di Pantura kemarin saya tanya, habis itu miliar, kalau masjid apa? Yang sholat, amin, Mahmud. Amin, imam. Umen Mahmud tuh. Sama si Mahmud yang orang itu. Bertiga. Itu si Udin pulang kemana? Nggak ada. Tapi bentar lagi nggak usah khawatir, musola bukan kebanjiran tamu, masjid bukan kebanjiran tamu. Yang paling diuntungin itu kan karpet. Gini hari udah nyetok jualan karpet. Kenapa? Yakin puasa 1 minggu karpet habis. Walaupun habis itu karpet sedih dulu. Pakai lagi ke barang. Saya pernah ngomong begitu, puluh agak marah-marah di Saudi sama Ustaz karena suhu tuh. Saya bilang ini masjid udah jadi kosong pada kemana orang mudik, Ustaz mudik. Pertanyaan kalau memang mudik, kenapa lebaran nggak kuat lagi? Ayo, mudik semua tapi begini Idul Fitri belum. Besoknya habis Idul Fitri, masuk lagi. Wah silaturahmi, emang kemana? Ke langit ke-7 nggak balik lagi. Luar biasa. Jadi satu, kalau orang rajin sholat sudah yang berbahagia, otomatis wudhunya udah masih. Dan yang membuat kita ini sial, yang membuat kita ini susah diatur sama Allah karena banyak dosa. Maka kata para sahabat, alim ini salafiyah, ini ngomong ulama-ulama halimah, tuba beruntunglah liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntunglah orang yang memiliki akalnya dijadikan pemimpin, wa hawahu asiran, dan hawa nafsunya dia tawan. Yang paling celaka, wa wailun, maka celakalah liman bagi seseorang karena ada siapa man hawahu amiran, menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, wa aqluhu asiran, akalnya dia selingkuh. Ini yang membuat kita ini nggak bisa mengikuti. Kenapa? Nafsu yang di depan, namanya nafsu tuh gitu. Kemarin belum selesai dibungkus, kok sampah kelas masih, makanya saya marah. Di mimbar kemarin di Indramayu juga saya sampaikan, ada salah satu gubernur di Indonesia yang goblok. Ngomongnya apa? Siapa yang berani mengatakan kalau orang habis minum keras itu bisa melakukan kejahatan? Suruh lihat gubernur yang begitu. Gubernur itu habis mabok, berdosa. Orang habis mabok itu udah berpadaran dan dibilang nggak ada orang minum minuman keras itu, nggak ada kata yang berbuat anarki. Justru orang yang tidak minuman keras itulah yang berbuat anarki. Kebalik dia ngaji. Wah kalau begitu keras, bukan keras, benerin. Kadang zaman sekarang lihat Pak, musim sekarang udah nggak jelas musim. Nah, musim hujan, musim panas, udah nggak jelas. Kenapa? Orang ini udah nggak jelas. Kita nggak usah pusing orang beriman. Nah udah bocorin, akan datang di akhir zaman orang laki kayak perempuan kayak laki. Maka sekarang jangan pernah menilai seseorang dari belakang. Dulu yang pakai anting pasti perempuan. Sekarang malah teman-teman kadang-kadang sampai saya gini, ibu disiksa ke kuping, gear motor dari kuping, tahun 12 kali kuping, kali dobrak gitu. Orang-orang pakai anting, pakai emas. Anak muda kita yang nongkrong tuh pakai anting, mending besi Pak, cangkulan kadang dulu cangkolan. Jadi semuanya terjadi ikut-ikutan doang. Luar biasa. Maka saya sampaikan sama Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini Isra Mi'raj kayak Maulid Nabi kayak Nuzulul Quran itu mah rangka. Isinya kan ngaji, dibayar sama Allah. Nuzulul Quran itu rangka wadah, dalamnya ngaji. Isra Mi'raj itu wadah, dalamnya ngaji. Nujubulan itu wadah, dalamnya juga ngaji. Maka kalau ada yang berani ngomong Nuzulul Quran bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, ya nggak ngaji. Emang Maulid Nabi apa Isra Mi'raj main gaplek? Terus apa itu? Saya buat contoh. Di mana saya bawa jangan kalau Bang Karno, kalau dibantu ya. Itu doang
orang kaya tuh. Kalau dibantu, blok-blok jadi apa? Itu doang modalnya kaya. Kalau bego juga sih boleh punya. Ini kan ini loh, jelas-jelas duit, bohong kan? Ini mah bukan sulap kita, bener duit. 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 Dalam malam bisa kalau malam kan itu ada barang dan duit menggunakan. Emang ada yang jam benci sama duit? Suami kadang dibenci, sono bang keluar, entah bang. Bapak duit masukin biar kata bau ikan asin, bang duit bang itu. Makanya kalau malam jam 12 cari jambu di pohon jangan mau. Bu, ini duit. Ini gambaran aja. Saya sih kalau ngaji tinggi-tinggi tafsir juga udah pusing dan jadi tiap hari dipegang duit. Iya duit. Saya baru cerita awal dulu. Ini duit 100.000, ini duit 2.000, sama-sama judulnya duit. Sekarang ini saya kasih minyak wangi baunya. Wangi, lihat nyebut wangi. Tolong dibantu ya. Ini duit. Saya kasih nggak pakai minyak wangi. Saya mintain deh. Saya taruh sini. Ibu lewat mana dia? Yang merah. Kan ada ludahnya. Ini buat. Udah jawabannya udah tahu kan Pak? Perempuan. Iya kata dia. Makanya negara bangkrut. Banyak laki-laki pada korupsi. Saya pegangnya dia. Ada yang bukan usaha, itu kan bini mudanya. Emang bini muda laki atau perempuan? Perempuan, makanya Pak saya ngomong lagi. Kalau bini sakit, perempuan begini aja modalnya udah. Bu, ini saya kasih gambaran. Ini orang biar kata baunya wangi. Kalau kecil tetap kadang-kadang aku bagus-bagus ini semua tabiatnya dia jelek. Kalau mau itu tetap aja kecil. Aku nyantuk hebat tetap aja kecil. Ini nih diludahin sama orang, dikecilin sama orang, difitnah, dihina, mau dibunuh, mau diapain, tetap aja mahal. Artinya apa? Orang yang taat dan pondok sama aturan Allah, biar satu kampung menghina kita, nggak mungkin harga kita jatuh, nggak mungkin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, menjadikan siapa Allah lahu bagi orang yang bertakwa makhraja, jalan keluar, biar sekampung nuntut sama kita. Allah kasih jalan keluar, gak mungkin buntu. Allahumma la mani alima agaita, wa la mani alima manata, wa la rata lima qadaita, wa la yanfa'u dzal jalal. Kalau itu rezeki sudah sampai kepada kita, Allah peruntukkan kepada kita, orang satu kampung membendung, gak mungkin gak sampai, pasti sampai. Kalau rezeki bukan punya kita, sekampung borong semua begitu, gak sampai. Harus percaya sama perintah Allah. Maka saya ngomong satu tadi, bersyukur. Jangan pernah syukur sama Allah. Allah sudah kasih segalanya sama kita. Jangan pernah itu manusia. Jangan pernah itu sama Allah. Allah gak pernah itu sama kita. Kalau pengen kita jadi manusia, jangan pernah ibadah menggunakan waktu rupiah. Ini kita kadang-kadang Allahumma atas salam tiga, Allahumma lantas dalam, bukan Allahumma atas salam. Begitu doa. Disangkanya di belakang dalam bahasa Arab kali. Ini sok pintar nih Imam. Allahumma inna nas'aluka al-salam. Nas'aluka al-khayr. Wa nas'aluka al-nawfa. Allahumma a'tini awan salam. Disangkanya di belakang ada yang di bahasa Arab.
Itu apaan tadi? Buat sarap apaan? Coba godongnya orang ada Avanza Innova, tahu merek mobil. Gitu orang sekarang luar biasa. Maka bersyukur sama Allah. Allah udah ajar kita, lakin jika kalian syakartum bersyukur, maka la azidah, Allah akan tambah kok. Wala in kafartum berkufur sama Allah, Allah akan ajar kita. Gak main-main. Maka kalau kemudian sekarang kita merasakan banyak balas sama kita, kita koreksi. Saya sama dalam umat ini, kami dalam ulama wal fuqaha, alam tayab taliyahimullah salah si malia. Kalau orang sudah jauh dari ulama, fatwa ulama sama ahli fikih, Allah turunkan pasti bahwa tiga. Satu, yang paling malam kami tasbih berkahnya negara. Kan kayak ayat sekarang lupa sebentar itu. Yang kedua, Allah akan kirim pemimpin yang dolim sama kita, gak sayang sama kita. Banyak kali jawab kita. Waktu belum jadi masuk ke Roro, Sawah, Kali, udah jadi mau belum? Sampai dilihat Pak. Dulu bahasa begini gak apa-apa, naik perahu bareng. Sekarang, kalau ada pemimpin yang dolim, jangan salahin mereka. Sebabnya kita. Apa sebabnya kita jauh dari batunya ulama, jauh dari ajaran Rasul. Maka Allah kirim, Allah yang kirim. Kenapa Allah kirim begitu? Kita yang minta. Coba, saya pernah negur seseorang, Bang sedang pakainya jangan begitulah, ini kampung, bukan di kota. Jawabannya apa? Yang dia aja yang dorong itu. Nah, bagaimana dia yang dorong? Dan kalau pakainya jelas-jelas segini, jangankan bocah preman. Kita yang biasa pakai sarung sama sorban, dan begitu mah pusing. Ya emang gue jujur bener. Tapi pusat penting, begitu lihat maksiat ada tambahannya. Astagfirullah. Penting ada penghapusnya. Coba bocah-bocah. Buset. Tapi kalau kita astagfirullah, cuma habis itu palingkan. Jangan astagfirullah sampai 100 di situ aja. Astagfirullah ditutup. Begini, Ibu. Jadi kembali lagi sudah jadi yang kami muliakan, yang kami banggakan. Sudah setengah jam sudah. Dikit lagi, karena saya harus undur diri, karena saya sudah masuk di bulan yang lalu jadwal berada cuma ada 3 hari di salah satu masjid di sana sudah tunggu saya. Coba karena yang undang sahabat kalian saya nggak berani nolak. Akhirnya besar. Katanya insya Allah kamu bisa, ayo jalan. Saya tanya sama istri itu gimana? Kalian aja deh bang. Kalau minggu besok nanti pak. Dia bilang kalian aja. Ya perempuan begitu. Itu waktu peringatan 17 Agustus yang dapat santunan laki perempuan. Nenek-nenek mau kakek-kakek. Nenek, kakek-kakek udah mati. Dia dapat santunan jadi dua. Berarti laki kan mati dulu. Siapa yang membuat mati dulu? Jadi kayak anaknya mau kencang. Kalau sebelumnya dia dan tukang sekotong ternyata suku. Disuruh siapa tuh waktu? Dia mau nolong di rumah. Akhirnya kalau ini ada suku. Siapa yang nyuruh? Dia mau. Coba tukang jualan kalau dari mana? Bapak belajar nggak? Itu sampai tukang jualan otaknya muter. Tukang nasi goreng saking kehabisan akalnya. Ya wah gorengan penggorengannya ya ukur. Kenapa? Kalau ukur mangkok sudah ada tukang bakso. Kentongan di masjid sekarang pada nggak ada. Karena buah wain sama tukang bakso. Yang kasihan siapa? Yang kasihan tukang jual putih. Mau mangkok sudah nggak bisa, botol sudah ketoprak. Akhirnya mau cari kayu, rotok diajarin. Dan itu udah tahu kok. Kalau ada nih, tukang mal, saking seringnya apa? Ya sekarang ini kembali lagi sudah yang kami muliakan. Cobalah kita ini buat warna kita, jangan pernah kita ini nggak jelas. Memang alikohol, apa yang orang lalu? Dulu orang lalu manfaatnya ada apa? Beda sama sekarang. Keong rancu
Alhamdulillah betul. Sekarang terong, cabai, bawang, gula, itu besok bulekan ini betul. Kalau kalian mau jelas isinya jelas. Madu ditambah karena racun ditambah kiri. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padamu. Jelas. Artinya kalau madu orang bisa jelas minum nggak salah. Racun sudah jelas orang nggak mau minum. Sekarang berapa? Zaman berapa? Yang paling bahaya madu bermerek racun, racun bermerek madu. Apa artinya orang sekarang yang jelas-jelas maksiat dianggap biasa, yang kebaikan orang malah teriak. Sekarang ada orang pakai begini ke mall, dilihatin, jangan kata yang lain. Security juga curiga sama yang begini nih. Saya kan kemana-mana pakai begini aja bu. Ya kemarin saya ke Jogja pakai begini, Kuningan begini, Indramayu begini, Cirebon begini aja udah. Kenapa? Adem. Caranya ceramah satu itu kalau pakai celana mengungkap sini. Jadi adem, angin masuk ke dalam. Sampai lu ngerti lu betul. Tapi jelas Pak, luar biasa Allah. Siapa yang perlu poros kalau kayak kita nih pakaiannya pakaian atribut Islam ini, Allah jaga kok. Ini begini nih, parah ini aman. Polisi saja kalau begini hilang sungkan. Serius. Kenapa ini dibawa pilih, dibawa sholat? Ini gimana bisa jadi walaupun di rumah semuanya mohon maaf, jadi bukan gaple. Tapi kalau jalan pakai begini orang segan, siapa yang bisa jadi tempat? Nih. Makanya orang kalau kemana-mana pakai begini, pakai pecinan nih, nggak ada sejarahnya nyawer. Saya belum pernah ada orang pakai peci nyawer, nggak ada. Kenapa? Malu awalnya sama ini. Terpaksa kalau dia pengen joget paling kaki. Kenapa lagi nikmatin lagu? Tapi dia nggak kecil semua orang. Kenapa dia nggak berbuat? Kontrolnya ini. Nah orang kalau biasa sholat dipakai begini, insya Allah berkahnya ada. Kenapa? Karena atribut yang kita pakai buat sholat akan juga mendoakan kita. Makanya Nabi sunahkan kalau orang mau pakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya ada berkahnya. Kenapa? Dia juga akan timbal balik mendoakan kita. Jangan mikir kita benda mati nggak bisa doain kita. Ibu nggak percaya? Nih. Benda itu nggak mati. Kalau orang hidup merubah benda mati, gampang. Tapi itu juga jangan salah. Ada benda mati yang bisa menghidupkan benda hidup. Ini mati nih. Kalau orang nggak biasa sambutan, ini bisa begini. Coba, masa benda mati yang ngerapi kita? Karena saya pernah ada salah satu yang sambutan salah. Sallallahu dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu sampai banyak orang sampai sallallahu. Ini benda mati, tapi bisa membuat kita hidup. Nggak usah heran. Jadi semuanya ini sudah diatur sama Allah. Jadi kembali lagi saudara yang berbahagia, jumpa kali ini ayo kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, sholat tidak ditinggal. Perbedaan orang kafir dan Islam di sholat. Maka orang munafik ada yang sholat itu gara-gara sebuah sholat. Allah yang kasih bocoran sama kita, makanya kita tahu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ustaz imamnya juga yang apa? Kalau ada imamnya itu, akhirnya itu sati Allah. Ayyuhal qiyadihim walaqalin. Ustaz ganti. Ayyuhal qiyadihim walaqalin. Musola, ikhwanul muslimin. Orang Jawa di luar musola, masuk musola ada orang Jawa. Allah.
keluar musola, masuk musola, ada orang Sunda, hamba Allah. Ada orang Sumatera di luar musola, masuk musola, hamba Allah. Orang kaya di luar musola, masuk ke musola, hamba Allah. Pejabat di luar musola, masuk musola, hamba Allah. Orang miskin di luar musola, masuk musola, hamba Allah. Maka aturannya jelas, makmum harus taat sama imam, imam ngerti terhadap makmum dan bahasanya yang dipakai nggak boleh sembarangan. Sama apa, Ustaz? Jadi saya harus jawab. Apa boleh saya imamin di sini saya cukup-cukup seenaknya saya? Biasanya kan ustaz imamin enak tuh ustaz ini. Saya masuk sini besok jadi imam. Mentang-mentang orang Jawa, saya ego dengan bahasa saya, boleh? Enggak boleh. Nggak boleh. Masa begini? Allahu Akbar, cakap begitu nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iya karena butuh ya karena sama. Ya, nanti besok-besok yang sebelah orang Madura, musola sudah buat terbuka kamar Jawa. Orang Madura besok buat ada. Oh orang Madura masuk sini. Barallahu Akbar, Barallahu Akbar. Iya kan? Besok anak muda, musola udah nggak ada aturannya. Besok saya yang ada. Ya begitu. Ayo salat. Dari luar musola masuk musola, nggak ada orang Jawa, nggak ada orang Sunda, yang ada hamba Allah. Paham? Jangan orang beda-bedain. Jawab, gua udah tahu Pak. Nggak ada. Siapa yang tua? Sopan. Itu dalam sholat harus begitu. Ada kan kriterianya? Baju bagus, sopan, lek belakang? Ada. Nggak ada. Kenapa? Allah. Karena sebelum dilihat Muhammad bin Turab, lapan dari Arabiyin ala Ajamiyin tidak ditaqwa. Hai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia berasal dari Adam, Adam diciptakan dari tanah. Lapan dari Arabiyin ala Ajamiyin, tidak ada bedanya orang Arab dan bukan orang Arab. Illa bitaqwa, yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Ya ada lagi kelompok-kelompok yang masuk ke surga sama Allah. Ya Bu, hati-hati jangan sampai tergolong munafik. Orang munafik itu kalau sholat pengen lihat orang juro nas. Jadi pengen lihat orang tuh munafik. Kalau dilihat orang dia beneran sholat. Yang di rumah ada orang sholat saya lihat Allah. Kaki ini deh. Udah masanya kemana-mana, kaki sedekah bukan sih begini. Walaupun sekarang banyak juga yang sedekahnya nih di atas pusar. Jadi kalau Imam Syafi'i menjelaskan di atas pusar, diterjemahkan begini. Ada yang menerjemahkan di atas putar satu jengkal, karena segini. Oh Bapak. Bahkan sekarang ada yang 3 orang sendirian. Oh Bapak. Yang lain makanya kalau nggak begini nggak rapat kita lewat sini nggak bisa masih di bawah. Tapi jangan ngomongin alhamdulillah nggak kunut sholat alhamdulillah pakai kunut sholat alhamdulillah. Biarnya cuma jangan ikut-ikutan. Ini kita kadang-kadang cari guru sama nari ganti, nyari keong. Waduh, lu banyak banget modelnya. Udah Ustaz ngajarin ikut Ustaz tanggung jawab. Ustaz punya guru, gurunya punya guru. Ini yang tanggung jawab. Ya Bu ya. Bu. Kalau sholatnya benar, garansi dari Nabi, Hafizakallah kama hafidhani. Allah yang akan memelihara kita. Siapa yang doain sholat, ya Allah, ini hamba lagi sholat kau pelihara ya Allah. Kenapa? Karena dia memelihara aku kata sholat. Ini sholat yang doain kita supaya Allah melihara kita. Sholat yang benar ya.
Syukran Ustaz. Terus. Cakep. Terus. Bu, udah saya entar dulu ya. Belum lagi lihat mau dari saya ceramah di gue. Gak tersinggung itu mas supaya ngantuk. Gua kalau tersinggung mendekati dulu pulang. Serius. Bu, ketika tadi satu bersyukur, yang kedua saya titip pesan terakhir nih Bu. Bu. Saya udah ngaji sama bocor segini sama dia mau ngapain saya udah senang. Karena makanan segini biar kali lagi gini selalu gampang yang penting beda sama kita diajarin di 100 kali paling nyampe sekali berarti ya diajarin sekali masuk kita ini dikasih sekali, 2 kali, 3 kali hilangnya sekali itu hilang. Karena saya sampaikan itu terakhir saya salah satu ulama besar namanya Syekh Abu Sa'id ditanya saya di kampung saya ada orang itu bisa jalan di atas air. Apakah dia orang hebat? Ya saya itu sudah sempurna. Saya itu menjawab, ya. Kenapa ikan yang nggak sekolah nggak punya akal itu bisa jalan di atas air? Berarti orang itu belum hebat. Makanya Syekh di kampung saya ada orang bisa jalan di atas air. Ini kalau jalan nggak injek tanah, boleh injek tanah. Saya apakah dia orang yang sudah hebat? Saya itu menjawab tidak. Guru tidak sekolah, tidak ngaji, guru bisa jalan di atas air. Saya ada orang yang bisa jalan dari Baitul Masjid ila Maghrib dari ujung ke ujung. Apakah dia akan hebat karena ilmunya? Syekh itu menjawab tidak. Iblis alaihi laknat bisa jalan dari ujung ke ujung. Kalau memang itu tidak ada yang hebatnya, saya tunjukkan kepada saya siapa orang yang hebat di hadapan Allah. Ternyata Syekh Abu Sa'id menjawab, ya pulang dan pulang. Orang yang hebat adalah orang rangkanya duduk sama orang yang kerjanya sama orang yang dagang sama orang yang jalan sama orang, tapi hatinya nggak pernah sama orang, tapi hatinya adalah sama Allah. Dia adalah yang terbaik di hadapan Allah. Artinya kapanpun dimanapun dia gandeng Allah. Kalau tidak gandeng Allah, berarti dia sombong. Sombong tidak akan disenangi oleh Allah. Bapak Ibu tahu, mana kalau tasujud apa tuh? Setan, alaihi laknat. Kenapa tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Kenapa kamu tidak tunduk kepada Adam? Jawabannya luar biasa. Ana khairun minhu. Saya lebih hebat dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Adam yang harusnya tunduk sama saya, bukan saya tunduk sama Adam. Karena kesombongannya Allah usir. Itu artinya saudara yang berbahagia. Kita boleh ngobrol sama orang, kita boleh dagang sama orang. Lillahnya di sini, ikhlasnya di sini. Paham? Paling terakhir, diceritakan dalam kitab, dua ada di tafsir, dua ada juga di buku lain. Tapi insya Allah ada manfaatnya. Ada laki bini, aku bang, sampai mati, aku sampai akad nikahnya nggak tahu. Padahal mau berdua yang tahu. Itu suami tiba-tiba istrinya yang baik mati. Kakaknya di kakak imannya, Mas, kok ini bisa bagus ya? Kok sayang banget sama adik saya? Kamu kenapa? Apakah adik saya sama? Oh enggak. Apakah anaknya? Enggak. Kok sampai waktu hidup diurusin disayang, sekarang sudah meninggal di dalam kubur? Kok kamu tengokin tiap hari datang, sore datang, siang datang, sampai kemudian malam datang? Saya takjub sama kamu. Biar adik saya sudah di alam kubur, kamu sayang sama adik saya. Nangis kakak iparnya. Ternyata ada rahasianya. Bininya itu pernah ngomong sama suaminya waktu malam hari tadi, Bang, jangan pernah kawin lagi kalau untuk di kuburan beruntung. Maksudnya pagi nyiram, malam nyiram, biar rumusnya bertumbuh. Dengan sepuluh serius itu kan sekitar ada kita. Iya, kalau itu bener atau
hatinya ibu hadirin yang mulia. Sekali lagi ayo kita kembalikan, ayo kita belajar dari apa yang kita dapat dari sholat, akhlak dari sholat. Ayo, jangan pernah ngomong soal hukum, akhlaknya ditinggalkan, goblok. Ada yang ngomong, wah akhlak apa penting, yang penting hukum. Sabar. Saya ceramah di sini boleh nggak saya buka baju? Boleh, saya bilang nggak boleh. Kan ini ada pusat. Saya pakai begini, ceramah pakai sarung doang. Dosa nggak saya ceramah? Enggak, kenapa? Hukumnya aurat laki-laki ini baina surah wa rubah, antara pusar sama lutut. Kalau ini sudah ditutup, saya ceramah nggak pakai apa-apa kok, saya nggak dosa. Cuma apa iya? Ustaz nih, Ustaz ini imamin, besok nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, nggak pakai apa-apa. Boleh nggak semua segini? Boleh sah. Gak bisa diprotes, oh Ustaz nggak ngerti hukum secara hukum sah. Cuma apa iya? Kondangan aja pakai jas. Mau nikah tuh, mobil tasbih, saya nikahkan bulan begitu aja pakai dasi pakai jas. Saya mau sholat pakai begitu, iya kan? Oleh karena itu banyak kita ambil hikmahnya dari sholat. Maka orang yang sholat pasti menyatakan diri, yang sholat tidak akan menjadi sombong, yang semua nanti dimana mereka sekampur. Karena tadi yang memuliakan perjalanan saya masih jauh di sana juga itu Ustaz Ahmad yang tidak mempermasalahkan dan menghormat, tapi memang di sana juga perlu doain saya biar nggak macet nanti kalau sampai sore malam dan kesal begitu. Tapi insya Allah kalau jamaah sih kamar saya udah paling saat saya sampai sana jam 10 atau naik ceramah jadi jam 11 karena saya kalau aja udah ramai kan dan dari amatir saya sudah sampai ke sana. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal yang kurang benar. Saya undur diri. Ada Allah Subhanahu wa taala dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.